Ledakan mengguncang Kiev. Rusia melarang Boris Johnson dan 12 anggota pemerintah Inggris memasuki Ukraina. Satu orang tewas dan berapa lainnya cedera dalam serangan rudal Sabtu pagi di Kiev ketika Rusia mengumumkan larangan masuk terhadap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan anggota kabinetnya. Akibat serangan roket pagi ini, satu orang tewas dan beberapa orang terluka dibawa ke rumah sakit di distrik Darnitsky di ibu kota, kata wali kota Kiev, Vitali Klitschko, dalam sebuah postingan Telegram. Pejabat kota melaporkan ledakan di Kiev dan Lviv Sabtu pagi setelah Rusia memperingatkan bahwa pihaknya sedang bersiap untuk menyerang ibu kota Ukraina sebagai pembalasan atas tenggelamnya kapal utama Rusia di Laut Hitam Moskwa. Serangan Kiev hari Sabtu menghancurkan sebuah pabrik militer, kata Kementerian Pertahanan Rusia, menambahkan bahwa itu adalah salah satu dari 16 target yang terkena di kota-kota Ukraina termasuk Odessa, Poltava, dan Mykolaiv. Di Mykolaiv, sebuah bengkel untuk peralatan militer dihantam, klaim Kremlin, tulis UPI.com 16 April 2022. Di Lviv, pesawat Su-35 Rusia melakukan serangan rudal di wilayah itu selama lebih dari 1 jam, dan pasukan anti pesawat menghancurkan 4 rudal jelajah, kata Gubernur Regional Maxim Kozysky di Telegram. Ledakan juga mengguncang Kiev pada hari Jumat, hari ke-50 pertempuran sejak perang dimulai, dan pasukan Rusia mengatakan mereka menyerang sebuah pabrik di sana yang memproduksi rudal. Ledakan itu adalah yang paling kuat yang terdengar sejak pasukan Rusia sebagian besar menarik diri dari daerah itu 2 minggu lalu. Pasukan Rusia mengatakan mereka menyerang sebuah pabrik selama ledakan Jumat yang memproduksi rudal. Dalam pembaruan lain hari Sabtu, Kementerian Luar Negeri Rusia melarang Boris Johnson dan 12 anggota pemerintah Inggris lainnya memasuki negara itu. Anggota pemerintah Inggris lainnya yang dilarang termasuk Menteri Luar Negeri Liz Truss, Menteri Pertahanan Ben Wallace, Wakil Perdana Menteri Dominic Raab, Menteri Luar Negeri untuk Transportasi Hibah Spats, Menteri Dalam Negeri Priti Patel, Kanselir Rishi Sunak, Menteri Bisnis Kwasi Kwarteng, Menteri Kebudayaan Nadi Dorius, Armet Menteri Pasukan James Hippie, dan Jaksa Agung Soilai Braverman. Sekretaris Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon dan mantan Perdana Menteri Theresa May juga dilarang masuk. Langkah itu dihasilkan dari tindakan bermusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah Inggris, kata Kremlin. Rusia balas Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson dilarang masuk. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa mereka telah melarang masuk Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan sejumlah pejabatnya ke negara tersebut. Selain Boris Johnson, pejabat yang dicekal adalah Menteri Luar Negeri Liz Truss, Menteri Pertahanan Ben Wallace, dan 10 anggota pemerintahan dan politisi Inggris lainnya. Kebijakan baru itu diambil karena tindakan permusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah Inggris terhadap Rusia, terutama pengenaan sanksi terhadap pejabat senior Rusia, kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan. Menurut pemerintah Rusia, jumlah pejabat yang dicekal akan ditambah. Selain melarang masuk pejabat Inggris, Rusia juga mengusir 18 diplomat Uni Eropa sebagai balasan atas penetapan status persona non grata terhadap diplomat Rusia. Jumat 15 April 2022. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil Duta Besar Uni Eropa untuk Rusia Markus Ederer yang menyerahkan nota protes. Pihak Rusia menetapkan bahwa EU bertanggung jawab atas kerusakan sistem pada arsitektur dialog dan kerjasama bilateral yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Kata Kemlu Rusia, diplomat Uni Eropa itu harus meninggalkan Rusia sesegera mungkin. Sakit hati di embargo Inggris. Rusia pukul balik London sengaja bikin malu Perdana Menteri Boris. Rusia akan melarang masuknya Perdana Menteri Boris Johnson dan beberapa pejabat tinggi Inggris lainnya. Dilansir AFP, ini dilakukan setelah London memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas operasi militernya di Ukraina. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas informasi tak terkendali dan kampanye politik London yang bertujuan mengisolasi Rusia secara internasional, kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan. Kementerian menuduh London melakukan tindakan bermusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, khususnya mengacu pada sanksi terhadap pejabat senior Rusia. Kepemimpinan Inggris sengaja memperburuk situasi di sekitar Ukraina, memempar rezim Kiev dengan senjata mematikan dan mengordinasikan upaya serupa atas nama NATO, kata kementerian itu. Daftar hitam untuk memasuki Rusia termasuk Wakil Perdana Menteri Inggris Dominic Raab, Menteri Luar Negeri Liz Truss, Menteri Pertahanan Ben Wallace, mantan Perdana Menteri Theresa May, dan Menteri Pertahanan Skotlandia Nicola Sturgeon. Inggris sejauh ini telah menjadi bagian dari upaya internasional untuk menghukum Rusia.
Bicaranya lewat pembekuan aset, larangan perjalanan, dan sanksi ekonomi. Sejak Presiden Vladimir Putin memindahkan pasukan ke Ukraina pada 24 Februari. Keputusan Amerika Serikat menjanjikan Ukraina senjata-senjata yang diperlukan untuk mempertahankan diri dari serangan Rusia membuat marah Moskow. Pernyataan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, kepada televisi ABC News akan memberi bantuan yang diperlukan Ukraina untuk memukul balik Rusia dipandang untuk bentuk perlawanan baru Kiev. Dilansir dari Reuters, militer Rusia minggu lalu 10 April langsung menggempur berbagai target di Ukraina Timur dengan peluru kendali dan tembakan artileri. Rusia menembakkan roket-roket ke Luhansk dan Dnipropetrovsk di Ukraina. Bandar udara di kota Dnipro hancur dihantam rudal, kata Gubernur Dnipropetrovsk, Valentin Resnitsenko. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal-rudal dengan kecepatan tinggi memporak-porandakan markas besar Batalion Dnipro, Ukraina di kota Zhnovnalski. Rusia dilaporkan tidak berhasil menguasai kota-kota utama sejak meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari. Ukraina mengatakan telah menggunakan pasukannya di daerah timur untuk menghadapi serangan besar-besaran dari Rusia. Rudal dan artileri Rusia kembali menggempur Ukraina Timur setelah Amerika Serikat menjanjikan pasukan persenjataan baru. Penduduk sudah diminta untuk mengungsi di tengah serangan masif Rusia. Kanselir Austria Gerd Nehammer dilaporkan bertemu Presiden Vladimir Putin Senin kemarin di Moskow. Pertemuan itu akan menjadi yang pertama kalinya dilakukan secara tatap muka antara Presiden Putin dan pemimpin suatu negara Uni Eropa sejak invasi Rusia. Sejak Rusia menyerbu negaranya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon kepada negara-negara barat agar memberi bantuan pertahanan. Presiden Zelensky meminta mereka memperkeras sanksi bagi Moskow, termasuk dengan menerapkan embargo atas ekspor energi Rusia. Sayangnya saya tidak yakin bahwa kami akan mendapatkan semua yang kami butuhkan dari Amerika Serikat, papar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rusia kembali mengerahkan salah satu mesin perang canggih miliknya, tank Terminator ke perbatasan Ukraina. Dari video terbaru yang diposting ke media sosial terlihat beberapa tank Terminator diangkut dengan kereta api menuju perbatasan Ukraina di wilayah Bryansk. Dikutip Sindonews dari laman Defense Blog, Senin 11 April 2022, tank Terminator dirancang untuk memberikan dukungan tembakan dalam serangan ke pasukan lapis baja musuh, termasuk menetralisir sistem anti-tank portable. Tank Terminator dilengkapi sistem rudal supersonik anti-tank Ataga yang mampu mencapai target hingga 6 km. Selain itu, tank Terminator dibekali 2 senjata 30 mm yang dapat digunakan melawan pasukan infanteri dan helikopter, 2 peluncur granat, dan senapan mesin ringan Kalashnikov. 3 awak tank dilindungi dari sistem pertahanan senjata biologis. Tank Terminator ini dibangun di atas sasis tank tempur T-72 era Soviet yang digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Menurut TASS, tank Terminator adalah kendaraan tempur yang dilengkapi dengan persenjataan yang kuat.